Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Saat ini para fans My Hero Academia masih hype dengan chapter 319 yang belum lama dirilis, di mana pada chapter tersebut menampilkan pertikaian Deku dengan seluruh teman kelasnya, di mana hal ini didasari oleh Deku yang berniat ingin berjalan sendirian untuk mencari All For One. Sementara teman-temannya ingin menyadarkan Deku bahwa dia tak bisa berjalan sendirian dan ingin membantunya dalam menanggung beban yang dia tanggung sebagai pewaris One For All terakhir. So, di konten kali ini, kita tak hanya akan bahas hal tersebut, tapi ada beberapa detail menarik yang menimbulkan banyak opini, seperti rahasia terdalam UA, perhitungan dari Nezu, dan juga prediksi akhir pertarungan antara Deku versus kelas 1A. Jadi sebaiknya kalian nonton dulu konten reviewnya atau baca manganya langsung, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Alasan penundaan kenaikan kelas. Di chapter 319, kita akhirnya diberikan suatu fakta bahwa sekolah UI ternyata sedang menunda kenaikan kelas seluruh muridnya ke kelas yang lebih tinggi atau lulus, yang hal ini dipengaruhi oleh kondisi Jepang yang sedang tak stabil karena ulah All For One. Alhasil, dugaan fans sebelumnya bahwa seluruh siswa sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan jelas sudah terbantahkan, karena pada faktanya UI menunda kenaikan tingkat dan juga kelulusan. Jadinya seperti Mirio beserta Big Three-nya, anak-anak dari jurusan lain seperti Hatsume, dan juga teman sekelas Deku masih tetap stay di UA serta belum naik kelas lah istilahnya. Otomatis Mirio dan Big Three belum lulus dari UA dan menjadi sidekick dari mentor pahlawannya. Terlepas dari penundaan naik kelas ini, admin menduga bahwa Bang Hori sengaja menunda kenaikan kelas ini agar Deku nantinya jika nanti sudah ndak keras kepala istilahnya dan juga sudah mengalahkan All For One, dapat kembali ke UA dan melanjutkan kelasnya tanpa ada ketertinggalan. Well, admin rasa hal seperti ini Bang Hori perlu lakukan, sebab jika nantinya Deku terus-terusan bersikap layaknya vigilante seperti yang dia lakukan saat ini, ya identitas akademia atau genre sekolah yang dipegang teguh oleh manga My Hero Academia ini bisa jadi akan melenceng cukup jauh dari judulnya. Jadi harusnya bukan lagi My Hero Academia, tapi My Hero Vigilante saja sekalian, sama seperti judul manga prequelnya. Oke, kembali ke keputusan pihak petinggi UA untuk menunda kenaikan tingkat ini, sepertinya hanya dilakukan oleh SMA UA sendiri. Sebab jika kita tarik jauh ke chapter 307 misalkan, di mana saat itu memperlihatkan Yoshindo atau kalian lebih kenal dengan Black Hair Deku yang dari Akademi Katsubutsu ini. Mereka ternyata sudah naik tingkat ke kelas 3, sehingga cukup menimbulkan perdebatan di sini. Apakah UA menunda kenaikan tingkat hanya karena menunggu Deku? Kalau ini memang benar, maka Nezu terlalu menganak-emaskan si Kribo bau ketek ini. Tapi terlepas dari polemik tersebut, Katsubutsu juga sebenarnya agak memaksakan muridnya untuk naik tingkat tanpa mempertimbangkan kondisi Jepang yang sudah tak kondusif, sehingga memberikan risiko besar bagi muridnya sendiri. Ambil contoh si Yoshindo yang hampir mati melawan Muskular. Deku terlalu meremehkan kemampuan kelas 1A. Mungkin dari statement yang admin sebutkan tadi, beberapa dari kalian kurang setuju karena Deku sebenarnya punya problem yang lebih besar dari yang teman-teman kelasnya bayangkan. Tapi tak dapat dipungkiri, hal ini Deku lakukan karena ingin melindungi kawan-kawan kelasnya dan juga semua orang dari kejahatan All For One. Nah, inilah yang menjadi ketidaksukaan dan ketersinggungan dari beberapa pihak yang dekat dengan Deku, seperti Almec misalkan, dan juga teman kelasnya sendiri. Kalau Almec ya jelas sudah tak prima seperti dulu lagi. Namun teman-teman yang Deku tinggalkan di sini seakan dianggap beban oleh Deku. Padahal mereka ya punya kekuatan yang bahkan bisa mengalahkan villain kuat juga. Jadi sebenarnya dari 19 orang teman Deku ini bukanlah karakter kaleng-kaleng yang hanya dipasang begitu saja di UA kan. Mereka pastinya dinilai memiliki potensi untuk menjadi pahlawan dengan kekuatan super. So, dengan Deku yang pergi sendirian menghadapi villain bawahan All For One seakan menjadi trigger untuk teman-teman Deku, terutama Bakugo, untuk membantunya. Karena Deku walaupun punya One For All, walaupun punya tambahan quirk yang sudah 7 biji, tetap saja Deku tak bisa menghadapi villain satu negara hanya dengan mengandalkan tekad. Tetap saja Deku memerlukan tambahan partner dalam mencari keberadaan All For One. Dan inilah manfaat kerjasama tim yang Deku mulai lupakan. Lalu apakah ini bisa dibilang terlalu egois? Ya bisa jadi, tapi tentunya alasan Deku melakukan hal yang dinilai egois ini ya untuk semua orang juga, karena tak bisa dipungkiri adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Shigaraki dan All For One itu didasari oleh mereka yang mengincar Deku. Jadi dalam hal ini, suka dan tidak suka, Deku memang terlibat dalam kekacauan yang sedang terjadi di Jepang. Jadi ya lagi-lagi ini masing-masing punya alasan mendasar. Dan kalau admin sendiri beranggapan bahwa Deku memang harus membutuhkan bantuan yang lebih besar, bantuan yang lebih dari sokongan top 3 pro hero, The Larkers, dan quirk dari pewaris sebelumnya. Yang bantuan tersebut adalah dukungan mental dan kekuatan dari 19 orang temannya. Nezu sudah memperhitungkan sebelumnya.
Kita juga diberikan fakta bahwa Nezu sudah menjamin keputusan yang dilakukan oleh 19 siswa Yue untuk menolong Deku, yang dimana misi dari menolong Deku ini adalah untuk menemaninya mencari petunjuk All For One dan juga untuk mengajak Deku kembali ke Yue. Hal ini ditambah lagi kalau Nezu masih memperbolehkan Deku untuk kembali ke Yue jika memang dia mau. Nah, setelah Nezu menyetujui keinginan kelas A ini, admin jadi kepikiran sesuatu. Mungkinkah Nezu sebenarnya sudah memperhitungkan semuanya dengan quirknya, bahwa Deku bisa saja akan kembali ke Yue? Oke, ini mungkin akan cukup rumit penjelasannya, tapi kita akan coba sederhanakan. Jadi, Nezu ini memiliki quirk yang namanya High Speak, yaitu kekuatan yang membuat Nezu memiliki kecerdasan intelijensi yang jauh melampaui kecerdasan manusia biasa. Nah, dengan kemampuan ini, Nezu mampu secara instan merumuskan suatu strategi yang sangat rumit sekalipun. Ambil contoh pada saat latihan bersama guru, Nezu hanya memakai satu tangan dalam membuat reaksi berantai sehingga dapat menghancurkan bangunan dengan skala besar. Nah, jika kita kaitkan dengan keputusan Nezu yang memperbolehkan kelas A untuk mengajak Deku kembali, maka bisa saja sebenarnya keputusan Deku ini sudah diperhitungkan dengan sangat cerdas. Mengingat jika saja Nezu menolak usulan untuk mengajak Deku kembali ke Yue, maka tentu saja Nezu sudah memperhitungkan kemungkinan terburuk yang bisa saja siswa Yue akan alami selama mereka mencari Deku di kondisi negara yang sudah tak stabil. Maka dari itu, dengan setujunya Nezu untuk mereka Bakugo mencari Deku, maka Nezu maybe sudah memperhitungkan suatu kemungkinan potensial bahwa Deku akan kembali ke Yue karena diajak kembali oleh Bakugo dan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa Nezu memberikan kebebasan ke Deku bahwa Deku bisa saja kembali ke Yue karena mungkin Nezu yakin bahwa misi Bakugo dan yang lainnya dalam mengembalikan Deku akan berhasil. Wow, magic! Tapi kembali lagi ke fakta bahwa saat ini pertarungan Deku dan teman-temannya baru saja dimulai. Jadi apakah di pertarungan terakhir nanti Deku akan kembali ke Yue sesuai dengan perhitungan Nezu? Ya, kita tidak tahu pasti. Alasan Shinso belum muncul. Jadi banyak yang bertanya bagaimana dengan Shinso, apakah sudah bisa pindah dan beraksi bersama kelas A atau belum? Lalu kenapa dia tak muncul bersama teman-teman kelas A yang lain? Well, admin juga sebenarnya menganggap bahwa sebentar lagi Shinso juga akan beraksi. Tapi admin sempat dikoreksi di kolom komentar bahwa Shinso itu belum bisa beraksi karena ada satu hal yang belum Shinso dapatkan, yaitu sertifikasi pahlawan. Dan iya juga sih sebenarnya, Shinso memang belum bisa beraksi karena belum ada pengakuan secara akademisi dan hukum bahwa dia sudah dapat melakukan tindakan pahlawan di masyarakat. Hal ini semakin didukung pula bahwa Yue masih menunda kenaikan kelas, yang otomatis Shinso juga belum dapat bergabung ke kelas A untuk saat ini. Alhasil, kita tak melihat Shinso terlibat dalam misi mengajak Deku kembali ke Yue karena dia belum resmi bergabung. Lalu dia juga belum memiliki sertifikat pahlawan sementara. Tapi apakah Shinso bakal tetap join ke kelas A nantinya? Kemungkinan besar iya, karena dalam suatu pameran seni My Hero Academia Drawing Smash beberapa bulan yang lalu, terlihat sekilas Shinso yang sudah memakai kostum pahlawannya dan beraksi bersama kelas A yang lain. Misteri proteksi perlindungan Yue. Di chapter ini, Nezu menyebutkan bahwa proteksi perlindungan Yue itu sudah diperbaharui menjadi ke tingkat yang lebih baik dan sebenarnya sudah dikembangkan pada saat di Art Festival Sekolah Yue. Dengan adanya informasi dari Nezu ini, fans luar negeri yang ada di Twitter langsung mengaitkan dengan perbuatan dari La Brava yang sebelumnya hampir menjebol sistem keamanan Yue pada saat itu. Dan ya, ternyata perbuatan La Brava memang hampir saja berhasil pada saat itu. Dan kebetulan hal tersebut terjadi di festival sekolah Yue yang kebetulan dikatakan oleh Nezu, proteksi Yue sedang dikembangkan juga pada saat itu. Tapi sebenarnya bukan itu poin misterinya. Poin yang menjadi misteri yang paling sering dipertanyakan dan diperdebatkan oleh para fans yang admin temukan di Twitter adalah, mungkinkah proteksi perlindungan yang dimaksud oleh Nezu ini adalah sosok monster yang sempat diperlihatkan pada pameran Drawing Smash, yang monster ini diperlihatkan muncul di sela-sela bangunan industrial. Yang anehnya, kemunculan monster mata satu ini didampingi oleh Yuga Aoyama. So, apakah ini adalah proteksi perlindungan yang dimaksud? Kita tidak tahu pasti. Soalnya, jika kita mau kembangin teorinya, belum ada hal mendasar yang bisa membangun teori ini. Tapi jika kalian punya teori tentang ini, bisa kalian isi di kolom komentar. Tim kelas A berpotensi menang. Admin yakin sebagian dari kalian ada yang setuju dan juga tidak setuju jika saja Deku akan kalah karena melawan kawannya sendiri. Mengingat Deku ini karakter yang sudah dibuat kelam, badas, dan juga rada kena mental akibat tekanan psikologis. Jadi di segmen terakhir ini, admin tidak akan berpendapat secara netral karena admin gak mau munafik kalau admin sebenarnya ngedukung tim kelas A bakal menang melawan Deku. Karena tentunya hal ini admin dasari dengan melihat kondisi Deku yang saat ini bisa dibilang sudah sangat-sangat tidak memungkinkan untuk menang.
Ada banyak sekali indikasi bahwa Deku akan kalah atau bahkan mengalah. Yang pertama, tentu saja kalau Deku ini kondisinya sudah sangat kelelahan akibat memaksakan dirinya mencari All For One, yang sebenarnya jika ditinjau kembali di chapter 318 yang lalu, Deku sudah benar-benar kelelahan dan bahkan hampir ditangkap oleh diktator jika saja Bakugo tak datang menyelamatkan. Kemudian Deku tentu saja tak bisa melumpuhkan temannya begitu saja. Soalnya ya, Deku melakukan hal yang cukup gila ini karena demi temannya juga kan? Masa ia mau lumpuhkan temannya? Kan gak mungkin juga. Kalau memang terpaksa mau lakuin, berarti Deku sudah jadi villain dong. Karena yang dia lawan adalah siswa pahlawan juga. Terus yang Deku lawan ini adalah 19 orang dengan memiliki quirk yang terlatih pula. Meskipun kita tahu kalau soal skill bertarung Deku di peringkat atas, namun jangan lupakan, Deku dan teman kelasnya yang lain pernah berproses bersama sebelum insiden peperangan dimulai. Nah, dari hal ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa 19 orang ini beserta quirknya masing-masing bisa saja membuat Deku tunduk, meskipun nantinya akan cukup susah payah. Nah, kemungkinan lain yang bisa saja membuat Deku kalah atau mengalah adalah karena perintah dari para pewaris. Ingat bahwa pewaris One For All ini memiliki kesadaran dan juga dapat berkomunikasi dengan Deku jika Deku memakai kekuatannya. Alhasil, jika saja Deku tetap ingin baku hantam dengan teman-temannya, maka bisa saja para pewaris One For All juga akan mengambil tindakan yang bakal membuat Deku dipaksa untuk mengalah. Sebab bisa saja Deku tak dapat memakai quirk pendahulunya karena Deku kini sudah melenceng dengan tujuan One For All, yaitu melindungi orang lain. Ditambah lagi sejak chapter sebelumnya, para pewaris sudah nyuruh Deku untuk berhenti sejenak dari pencarian All For One. Dan jika Deku tetap maksain baku hantam, bisa saja para pewaris kini akan membantu kawan-kawan kelas A dari dalam untuk memaksa Deku beristirahat. Tapi terlepas dari itu semua, kalian juga bisa memberikan opini kalian jika saja Deku akan berhasil memenangkan pertarungan. Karena ya, kita belum tahu hasil akhir pertarungan ini akan jadi seperti apa. By the way, ini kejadiannya hampir mirip seperti di Justice League, di mana para hero seperti Batman, Flash, Wonder Woman, dan yang lainnya sedang menghadapi Superman yang menjadi jahat. Well, jadi itu yang admin temukan di chapter 319. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan isi di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time!